Coba bayangkan Anda sedang berada di ruang kedatangan sebuah bandara internasional. Anda berdiri di sana, mungkin sambil pegang secangkir kopi yang udah mulai dingin gitu sambil melihat sekeliling. Ya, suasana khas bandara lah ya. Orang-orang pada nunggu dengan cemas atau excited. Bener banget. Nah, tiba-tiba mata Anda tertuju pada seseorang yang berlari kecil. Dia merentangkan tangannya, kayak mencoba memeluk kerabatnya yang baru aja tiba dari perjalanan panjang yang pasti sangat melelahkan di luar negeri. Oh, momen reuni gitu ya. Biasanya kan ini momen yang menguras air mata bahagia pasti. Harusnya sih gitu, tapi coba bayangkan dalam hitungan detik, momen penuh haru itu meledak jadi kekacauan absolut. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, tongkat hitam polisi mulai berayun menghantam udara dan tubuh. Wah, Orang-orang ditarik secara paksa, ditelantangkan, dan diseret di atas lantai marmer bandara itu. gila. Itu transisi visual yang sangat brutal sih. Dari antisipasi pelukan hangat keluarga, berubah seketika jadi insiden kekerasan fisik. Dan di zaman sekarang pasti langsung terekam oleh puluhan kamera ponsel dari segala sudut kan? Benar. Dan itulah persisnya realitas yang terjadi di Bandara Bilbao, Spanyol pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar tuntas sebuah insiden lokal di pintu kedatangan bandara yang secara mekanis dan luar biasa memicu gempa susulan berskala global. Ya, dan kita mengambil data serta laporan langsung dari dua sumber utama kita hari ini, yaitu The Times of Israel dan The Jerusalem Post. Betul sekali. Tapi ada satu catatan penting ini untuk Anda yang mendengarkan sebelum kita menyelam lebih jauh. Sumber yang kita bedah hari ini itu penuh dengan ranjau politik yang sangat-sangat sensitif. Isu ini mempolarisasi banyak pihak. Pasti. Jadi tugas kita hari ini sama sekali bukan untuk menjadi hakim yang menentukan siapa yang benar atau salah. Kita nggak mendukung sayap kiri, sayap kanan, narasi Israel maupun narasi Spanyol. Ya, kita harus tegaskan itu. Peran kita murni sebagai analis bedah informasi saja. Betul, kita cuma akan melihat bagaimana insiden ini bekerja secara mekanis, membongkar anatomi sebab akibatnya, dan menyajikannya agar Anda, para pendengar, bisa melihat gambaran besarnya secara utuh. Karena memahami mekanismenya itu yang jadi kunci, kita nggak sekedar ngurutin kronologi soal apa yang terjadi, tapi kita akan membedah bagaimana sebuah keributan di tingkat regional bisa bermutasi jadi peluru kendali dalam perang diplomatik antar negara. Iya, dan sekaligus merobek luka politik di dalam negeri Spanyol itu sendiri kan. Nah, mari kita mulai dari titik nol. Kita mendarat di Bandara Bilbao di wilayah Basque Country, utara Spanyol. Hari itu hari Sabtu. Ada 6 orang aktivis dari delegasi Spanyol yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla baru aja keluar dari pesawat. Dan bagi Anda yang mungkin belum familiar, flotilla ini bukan rombongan turis yang kehilangan bagasi ya. Jelas bukan. Mereka ini koalisi aktivis internasional yang punya misi politik yang sangat spesifik dan kontroversial terkait blokade di Timur Tengah. Berdasarkan laporan, 6 orang ini baru aja dideportasi dari Israel. Melalui Turki kan? Benar, mereka diterbangkan kembali ke Spanyol via Turki. Nah, yang bikin suasana seketika tegang, ada laporan yang mengutip cuitan di media sosial bahwa para aktivis ini tiba di Bilbao dengan masih mengenakan pakaian penjara dari tempat mereka ditahan sebelumnya. Wah, visual pakaian penjara itu sangat kritikal loh untuk memahami psikologi massa di ruangan tersebut. Simbolisme dari pakaian itu kan langsung ngatur suhu ruangan. Betul banget. Pendukung dan keluarga mereka yang udah kumpul di bandara itu nggak cuma datang bawa rasa rindu, tapi akumulasi kecemasan, kelelahan mental, dan kemarahan atas penahanan aktivis tersebut. Jadi atmosfernya udah jenuh duluan ya sama emosi sebelum satu patah kata pun diucapkan. Lalu tibalah momen pemicu itu. Saat ke-6 aktivis ini lagi berpose untuk difoto sama pendukungnya, seorang kerabat rupanya nggak bisa nahan diri. Ya, insting manusiawi lah. Iya, dia berusaha menerobos pembatas keamanan untuk meluk salah satu aktivis, mendahului prosedur penyatuan kembali yang resmi. Disinilah polisi regional Basi yang dikenal dengan nama Ertzaintza bereaksi. Dan reaksinya nggak main-main. Berdasarkan rekaman video yang bahkan disiarkan sama televisi publik Spanyol, TVI, polisi nggak cuma menegur, terjadi perkelahian fisik. Petugas terekam memukul kerumunan dengan tongkat baton, menjepit beberapa orang, dan menyeret mereka di lantai. 4 orang berujung ditangkap. Tuduhannya lumayan berat loh, ketidakpatuhan serius, melawan penangkapan, dan menyerang petugas.
Kelompok flotila ini langsung mengeluarkan kecaman keras. Mereka bilang momen kelegaan keluarga justru dihancurkan oleh kebrutalan polisi. Tunggu dulu. Saya agak bingung di sini dan saya ingin menantang narasi ini sedikit. Boleh ya? Boleh, silahkan. Gini, menerobos barikade keamanan di bandara internasional manapun, apalagi pasca peristiwa 911, itu kan jelas pelanggaran hukum yang sangat serius. Kalau misalnya saya atau Anda lari menerobos garis keamanan bandara, kita pasti bakal langsung dilumpuhkan sama petugas. Oh, pasti. Langsung ditangkap. Nah, pertanyaannya mengapa kelompok aktivis ini, atau bahkan beberapa politisi yang nanti bakal kita bahas, menganggap respons polisi ini sebagai kebrutalan yang nggak beralasan? Bukankah secara mekanis polisi bandara ini cuma sekedar jalanin SOP mereka? Kalau kita cuma melihatnya dari kacamata steril tentang prosedur keamanan bandara biasa, ya Anda benar. Menerobos pembatas itu mutlak pelanggaran. Tapi, nah ini tapinya, kita harus lihat siapa polisi ini dan siapa yang mereka hadapi. Ert Sainza ini bukan sekedar satpam bandara biasa ya? Tepat sekali. Mereka ini pasukan kepolisian otonom wilayah Basque yang punya sejarah panjang menangani protes politik. Mereka sangat sadar bahwa penumpang yang mendarat ini adalah pusat dari badai media internasional. Jadi aparat keamanan ini nggak ngelihat situasi ini sebagai insiden pelanggar batas turis biasa gitu? Nggak sama sekali, kemungkinan besar mereka tuh udah berada dalam status siaga taktis yang sangat tinggi, mengantisipasi adanya potensi kerusuhan politik. Jadi, pas ada satu gerakan mendadak dari kerumunan yang highly charged ini, Respons saras dari aparatnya bukan lagi sekedar teguran ramah ya? benar, responsnya langsung taktis pertahanan penuh. Dan ini terbukti dari reaksi institusional mereka sendiri kok. Departemen Keamanan Basque nggak otomatis ngelindungin petugasnya loh. Divisi urusan internal mereka langsung meluncurkan investigasi untuk membedah apakah tingkat kekerasan yang digunakan kayak ayunan tongkat dan penyeretan itu proporsional dengan ancaman seorang kerabat yang cuma mau meluk keluarganya? Masuk akal sih penjelasan soal status siaga taktis itu. Reaksi polisi yang keras di hari Sabtu itu rasanya mustahil muncul dari ruang hampa. Dan ini membawa kita pada mekanisme sebab akibat yang lebih besar. Betul, ada konteks di baliknya. Otot-otot polisi itu tegang karena ekosistem politik di sekitar mereka udah diracuni duluan sama eskalasi diplomatik luar biasa yang terjadi beberapa hari sebelumnya, ribuan kilometer jauhnya di Israel. Ya, kita harus memutar waktu ke hari Rabu untuk lihat asal-muasal tekanan ini. 3 hari sebelum aktivis mendarat di Bilbao, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ngerilis sebuah video yang langsung memicu ledakan kontroversi di panggung global. Video yang menampilkan para aktivis itu ya? Iya, video itu memperlihatkan dia sedang mengawasi dan secara implisit mengejek para aktivis flotila ini saat mereka lagi ditahan. Di video itu, aktivis terlihat dalam posisi berlutut di lantai dengan tangan terikat. Wow. Dan reaksi dari pemerintah Spanyol terhadap video di hari Rabu itu kan luar biasa agresif. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, langsung memimpin serangan kecaman ini. Benar. Dia secara terbuka menyebut perlakuan Israel terhadap aktivis tersebut sebagai sesuatu yang mengerikan, tidak manusiawi, dan memalukan. Dan Spanyol nggak cuma main di ranah retorika doang kan? Enggak, mereka langsung manuver diplomatik formal. Spanyol manggil perwakilan Israel di Madrid untuk ngasih teguran langsung. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mencoba menekan tombol ekonomi dengan mendesak Uni Eropa agar menangguhkan perjanjian perdagangan dengan Israel. Gila, berarti posisi Spanyol saat itu jelas banget ya. Mereka ngambil posisi di dataran tinggi moral, kayak menceramahi Israel tentang standar hak asasi manusia dan kebrutalan aparat. Dan posisi moral yang tinggi itu memang sangat efektif di atas kertas. Apalagi pemerintah Spanyol, di bawah Perdana Menteri Pedro Sanchez, memang udah memposisikan diri sebagai salah satu kritikus paling tajam terhadap kebijakan Israel di Eropa. Hubungan mereka emang udah renggang banget kan? Bukan sekedar renggang lagi, tapi udah hancur. Sanchez sebelumnya secara terbuka menggunakan istilah genosida untuk mendeskripsikan kampanye militer Israel di Gaza. Sebuah tuduhan yang tentu aja memicu kemarahan absolut dari Israel dan dibantah keras. Konsekuensi dari perang kata-kata ini pasti nyata dong. Oh, sangat nyata. Kedua negara pada dasarnya udah saling menarik duta besar mereka antara tahun 2024 dan awal 2026. Jadi, ketegangan di hari Rabu itu sebenarnya adalah puncak dari eskalasi bertahun-tahun. Oke, lalu kita kembali ke hari Sabtu.
Video dari Bandara Bilbao tadi viral. Polisi Spanyol sendiri terekam kamera mukul dan nyeret aktivis yang sama. Ini ibarat pertandingan judo diplomatik ya. Israel pakai momentum dan berat badan Spanyol untuk membanting Spanyol sendiri. Analogi yang pas. Kementerian Luar Negeri Israel di bawah Menteri Luar Negeri Gideon Saar nggak membuang waktu 1 detik pun. Mereka langsung pakai video dari Bilbao itu sebagai senjata utama mereka. Dan jujur aja, mekanisme serang balik ini tuh sangat brilian secara strategis. Ini sekaligus nunjukin gimana diplomasi modern beroperasi. Israel langsung manggil kuasa usaha atau charge d'affaires Spanyol, dan apa alasan pemanggilannya? Nah ini, Israel menuntut penjelasan dari pemerintah Spanyol mengenai, saya kutip ya, perlakuan terhadap para anarkis flotilla ini. Wow! Iya, Israel ngebangun narasi tandingan yang bilang kalau para aktivis ini tuh bukan korban, melainkan agen provokasi yang emang selalu bawa kekacauan. Mereka bahkan menunjuk presiden insiden serupa yang pernah terjadi di Yunani. Ini gila sih kalau dipikir-pikir. Maksud saya, dalam rentang waktu kurang dari seminggu, Spanyol manggil perwakilan Israel karena aparat Israel dianggap nggak manusiawi ke aktivis. Beberapa hari kemudian, Israel yang gantian manggil perwakilan Spanyol dengan bawa video polisi Spanyol yang lagi mukulin aktivis yang persis sama. Senjata makan tuan yang epik. Bener. Dulu ya pas kita belajar sejarah, diplomasi itu kan tentang telegram rahasia antar kedutaan atau negosiasi berbulan-bulan di ruangan tertutup gitu. Bahasanya juga diplomatik, sangat kaku dan hati-hati ya. Sekarang, Mekanismenya berubah total. Apakah Kementerian Luar Negeri di era modern ini fungsinya udah bergeser kayak jadi tim admin media sosial yang kerjanya nyisir video viral di Twitter buat nyari blunder aparat lokal negara lawan, terus dijadiin senjata resmi negara? Pergeseran itu nyata dan permanen sih. Negara tuh sekarang nggak lagi cuma berperang lewat sanksi ekonomi atau resolusi PBB aja, tapi lewat perang narasi real time, langsung di layar sentuh warganya. langsung ke feed media sosial kita ya. Betul, Israel secara efektif membongkar apa yang mereka proyeksikan sebagai kemunafikan Spanyol. Dengan nyebarin video Bilbao tersebut, pesan tersirat dari Israel ke dunia itu jelas banget. Madrid nyeramahin kami soal hak asasi manusia, tapi coba lihat gimana mereka memperlakukan warganya sendiri pas ada pelanggaran barikade yang sepele. Gila, video lokal itu langsung ngamputasi otoritas moral Spanyol di panggung internasional secara instan ya. Instan dan fatal. Panggung internasional aja. Disinilah mekanismenya jadi makin rumit dan menekan ke dalam negeri. Video polisi bandara itu nggak cuma jadi senjata geopolitik buat Israel, tapi juga memicu pendarahan internal di sistem politik domestik Spanyol. Nah, ini bagian yang nggak kalah menarik. Mari kita bedah sedikit deh, gimana sistem politik Spanyol bekerja, biar Anda, para pendengar bisa paham kenapa ini sangat krusial. Spanyol itu kan bukan negara dengan sistem komando pusat yang absolut. Mereka sangat terdesentralisasi, wilayah kayak Basque tadi punya otonomi yang sangat kuat, termasuk kepolisian mereka sendiri, si Ertzaintza. Dan di wilayah Basque ini, lanskap politiknya juga punya warna sendiri. Ada partai sayap kiri bernama EH Bildu. Nah, pas video Bilbao itu kesebar, partai EH Bildu ini langsung meledak dalam kemarahan. Pasti mereka nggak terima ya. Sama sekali enggak. Mereka ngutuk keras kekerasan polisi tersebut. Mereka bilang penggunaan tongkat terhadap aktivis HAM itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Dan kemarahan EH Bildu ini bukan cuma sekedar teriakan protes di pinggir jalan kan. Mereka punya kekuatan institusional di pemerintahan. Sangat punya. Mereka langsung nuntut Menteri Keamanan Basque, Bingen Zupiria, untuk hadir dan ngasih penjelasan resmi di depan parlemen. Nggak cuma itu, mereka nuntut 4 tahanan tadi segera dibebasin. Mengapa ini bisa jadi mimpi buruk buat Perdana Menteri Pedro Sanchez di ibu kota Madrid? Karena dalam sistem parlementer Spanyol saat ini, koalisi pemerintahan Sanchez itu sangat-sangat rapuh. Betul. Dia tuh sering banget ngandelin dukungan dari partai-partai regional sayap kiri dan pro-kemerdekaan. Termasuk partai-partai di Basque tadi. Iya, kayak partai di Basque, demi ngelolosin undang-undang dan pertahanin posisinya sebagai Perdana Menteri. Jadi, pas partai regional Basque ini marah besar atas insiden kebrutalan polisi, stabilitas pemerintahan pusat Sanchez langsung bergetar hebat. Wah, ini membuktikan kalau geopolitik modern itu bekerja persis kayak sistem saraf manusia ya.
Jika Anda secara nggak sengaja mentokin jari kaki Anda, dalam hal ini sebuah insiden lokal kepolisian di Bandara Basque, sinyal rasa sakitnya itu nggak berhenti di jari kaki aja. Sinyalnya melesat secepat kilat lewat tulang belakang dan bikin seluruh otak, yaitu pemerintah pusat di Madrid, berteriak kesakitan. Analogi yang sangat visual. Mereka kebingungan ngadepin tekanan internasional plus ancaman koalisi lokal sekaligus. Apalagi si otak di Madrid ini juga lagi ngalamin pendarahannya sendiri. Coba deh Anda bayangkan berada di posisinya PM Sanchez saat itu. Di layar monitor pertama, Anda lihat Kementerian Luar Negeri Israel lagi ngejek Anda pakai video polisi Anda sendiri. Di layar monitor kedua, politisi regional Bas ngancam stabilitas koalisi Anda karena polisi yang sama. Lalu pas Anda lihat keluar jendela kantor, apa yang terjadi? Kekacauan mutlak di halaman depan. Di hari Sabtu yang sama, pas insiden Bilbao itu meledak, puluhan ribu warga Spanyol berbaris turun ke jalan-jalan di ibu kota, Madrid. Dan mereka ini nggak peduli sama sekali urusan Timur Tengah atau urusan Bas. Terus mereka protes soal apa? Mereka memprotes serangkaian skandal korupsi yang kebetulan lagi membelit orang-orang terdekat di pemerintahan Sanchez. Mereka secara eksplisit menuntut pengunduran dirinya. Dan protes di Madrid ini kan nggak berlangsung damai. Laporan The Jerusalem Post yang kita baca nyatet bahwa kekerasan pecah tepat di dekat Istana Moncloa, kediaman resminya Perdana Menteri. Pengunjuk rasa yang pakai topeng nyoba nerobos barikade polisi. Terus, bentrok fisik nggak terhindarkan dong. Iya, bentrokan fisik terjadi, nyebabin 7 petugas polisi ibu kota terluka dan 3 orang ditangkap. Jadi, coba bayangin kontras narasi yang terjadi cuma dalam kurun waktu 72 jam loh itu. Cuma 3 hari loh itu. Iya. Di hari Rabu, Spanyol nyoba tampil sebagai pahlawan moral Eropa yang nyeramain negara lain soal penegakan hukum dan kemanusiaan. Di hari Sabtu, wajah Spanyol yang tersiar ke seluruh dunia adalah polisi regionalnya terekam mukulin aktivis anti perang di utara, sementara di ibu kota, warganya sendiri lagi bentrok semua polisi anti huru-hara buat nyoba nggulingin Perdana Menterinya atas tuduhan korupsi. Ironi yang luar biasa. Dan itulah ngapain insiden-insiden ini nggak bisa kita analisis secara terpisah. Ini tuh ibarat demonstrasi sempurna tentang betapa rentannya sebuah negara demokrasi yang terdesentralisasi saat nyoba bermanuver di kebijakan luar negeri yang agresif. PM Sanchez benar-benar terhimpit 3 dinding yang terus menyempit. Diplomasi internasional yang saling serang, tuntutan otonomi politik regional yang sensitif, Dan krisis legitimasi anti korupsi dari rakyatnya sendiri di ibu kota. Satu aja kesalahan penanganan taktis di ruang kedatangan bandara regional ternyata terbukti mampu jadi katalisator yang memperparah ketiga krisis tersebut secara bersamaan. benar-benar sesi bedah informasi yang padat dan ngebuka mata banget ya. Mari kita tarik kesimpulan dari semua mekanisme yang baru aja kita bongkar ini. Semuanya kan berawal dari satu dorongan emosional yang sangat mendasar. Seorang keluarga yang cuma pengen ngelewatin garis keamanan bandara untuk meluk kerabatnya. Tindakan fisik sederhana itu memicu respons taktis aparat yang lagi dalam status siaga tinggi. Respons kekerasan yang cuma berdurasi beberapa belas detik itu kemudian terekam ponsel. Rekamannya ditangkap oleh radar intelijen dan staf media sosial Kementerian Luar Negeri lawan. Yaitu Israel ya. Betul, yang kemudian langsung memprosesnya jadi semacam senjata balistik diplomatik. Senjata itu ditembakkan balik ke Spanyol, menghancurkan otoritas moral pemerintahan Perdana Menteri Sanchez di panggung global. Sekaligus nyulut kemarahan partai lokal yang bisa ngancam koalisi pemerintahannya, dan itu semua terjadi tepat di saat pemerintahannya lagi dikepung sama puluhan ribu demonstran anti korupsi di halaman rumahnya sendiri. Mekanisme sebab akibat ini menelanjangi satu fakta mutlak tentang dunia kita hari ini. Batas yurisdiksi itu udah mati. Nggak ada lagi tuh garis pemisah yang jelas antara keamanan fasilitas lokal, stabilitas politik nasional, sama negosiasi diplomasi internasional. Semuanya dilebur ke dalam satu jaringan saraf yang sangat-sangat reaktif. Nah, sebelum kita nutup sesi eksplorasi ini, ada satu pemikiran yang terus ganggu saya sejak kita nyusun riset ini, dan saya pengen Anda pendengar di rumah merenungkannya. Apa itu? Kita ini kan hidup di era di mana miliaran orang secara efektif jalan kemana-mana bawa kamera siaran langsung beresolusi tinggi di saku mereka. Setiap insiden lokal sekecil apapun di sudut dunia manapun bisa disiarkan secara global dalam hitungan detik tanpa filter sama sekali. Benar. Jika sebuah video ponsel berdurasi 10 detik di bandara regional aja bisa langsung diubah jadi peluru utama dalam krisis diplomatik antar negara,
apakah ini secara nggak langsung berarti penegak hukum lokal tingkat bawah sekarang memegang peran baru? Maksudnya? Iya, apakah polisi bandara, satpam stasiun, atau petugas patroli jalan raya sekarang tanpa sengaja udah berubah jadi diplomat garis depan kita? Coba deh Anda pikir, gimana seorang petugas keamanan biasa dengan gaji standar dan pelatihan lokal bisa jalanin tugasnya di lapangan dengan rasional jika di belakang kepalanya dia tahu bahwa satu ayunan tongkatnya, satu keputusan impulsifnya buat ngentiin orang yang pengen pelukan, berpotensi memicu insiden internasional berikutnya? Wah, tekanan mentalnya luar biasa ya. Benar, dan bahkan berpotensi memaksa menteri-menteri luar negeri saling melontarkan ancaman di esok harinya. Sesuatu yang sangat menarik untuk Anda renungkan tentang kemana arah dunia kita bergerak. Terima kasih telah bergabung dan membedah kompleksitas dunia bersama kami di sesi eksplorasi kali ini. Sampai jumpa. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita di bawah kantang, tetapi di atas kaki dia untuk menerangi semuanya. Setiap orang akan dikarami dengan api. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan.